Hanya saja muncul sebuah pertanyaan dari salah satu netizen. Kalau fenomenanya lama, bagaimana Pak? Masih bisa diteliti nggak? Nah, sehingga saya secara cepat membuat materi ini dalam beberapa menit. Ini kita bahas tentang fenomena lama ya. Sebelumnya kan saya sudah pernah menjelaskan. Oh, saya lupa baca assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua. Semoga dalam kondisi sehat dan jangan lupa bahagia. Saya Ihsan. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang fenomena. Saya ulangi kembali, fenomena itu dia dapat dilihat nyata ya, bisa dirasakan, kemudian bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, bisa dilihat, bisa dirasakan itu dan merupakan sebuah tanda-tanda. Kalau mau penjelasan yang lebih detail, silakan tonton video sebelumnya. Akan saya taruh di link deskripsi atau di atas sana. Beberapa hari yang lalu saya juga sudah memberikan tipsnya dengan menggunakan kata kok gitu ya. Eh, Misalnya menggunakan kata dahulu dan sekarang. Dahulu, ini contoh yang kemarin ya, perempuan itu adanya di rumah. Kok sekarang perempuan berburu? Nah, ini fenomena terbarunya adalah yang perempuan berburu. Dahulu orang kalau berkumpul itu berbincang. Nah, kok sekarang orang kumpul itu diam? Ini fenomenanya apa? Orang kumpul tapi diam. Dahulu sebelum adanya COVID-19, siswa-siswa itu pada rajin. Kok sekarang dengan adanya COVID-19 bisa malas gitu. Ini adalah fenomenanya. Ini menggunakan teori kok. Mudah-mudahan kalian saat menonton video ini sudah menemukan fenomenanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika fenomena saya itu lama? Apakah masih bisa diteliti? Santai, Bro. Nanti kita carikan solusinya. Nah, fenomena dalam penelitian itu sebenarnya sebenarnya ini ya yang paling the realnya itu hindari fenomena yang sifatnya kaleng-kaleng, artinya yang biasa. Seperti misalnya setelah makan kenyang. Saya kalau setelah makan kenyang itu fenomena itu, tapi itu fenomena yang kaleng-kaleng itu. Misalnya saya kalau jatuh dari ketinggian nangis, nah itu kan memang fenomenanya. Tapi ada orang yang jatuh dari ketinggian tapi dia senyum, nah itu beda hal. Misalnya ada orang yang setelah makan lapar, makan lagi lapar, makan lagi lapar, makan lagi lapar, nah itu fenomena. Artinya apa? Fenomena dalam penelitian itu lebih didorong ya fenomena yang sifatnya baru, jarang terjadi atau mendesak. Baru ini maksudnya sebelumnya belum pernah terjadi dan itu baru terjadi pada saat itu. Nah, itu menarik untuk diteliti. Contohnya apa? Misalnya coba kita balik ke slide sebelumnya ya. Kalau orang berkumpul itu biasanya berbincang, tapi sekarang orang berkumpul itu justru pada diam, pada main gadget. Itu kan sebenarnya sebuah fenomena yang baru. Karena dulu nggak ada orang berkumpul diam-diam pasti ngobrol, apalagi di warung kopi. Wah, itu berjam-jam itu. Fenomena itu sifatnya misalnya boleh jarang terjadi. Maksud jarang terjadi, sekitar 5 tahun lalu pernah terjadi. Kemudian setelah itu hilang. Kemudian ini terjadi lagi. Nah itu kesempatan untuk meneliti kembali. Misalnya kayak tsunami itu. Tsunami itu kan termasuk jarang terjadi. Oh ternyata terjadi lagi tsunami di dulu terjadi di Aceh. Oh ternyata beberapa 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian terjadi lagi di Palu dengan memang tsunami juga tapi ada perbedaan. Nah, itu menarik untuk diteliti. Mendesak ini maksudnya adalah penelitian yang kalau tidak diteliti cepat dia akan berdampak kepada peradaban manusia atau berdampak kepada kehidupan manusia. Misalnya ada sebuah virus baru. Nah, ini harus diteliti. Berapapun dananya harus disediakan karena itu sifatnya mendesak. Apakah tiga indikator ini harus ada, Pak, dalam fenomena penelitian? Nggak harus, salah satunya boleh. Nah, pertanyaannya,
Pak, bagaimana kalau fenomena saya itu sudah dikaji orang sebenarnya? Nah, ini saya cantikkan contohnya. Dari sisi kredit macet saja ya. Kredit macet. Fenomena kredit macet itu kan sudah sejak zaman bahula ya, sejak zaman dahulu. Dan orang yang meneliti sudah banyak. Nah, saya mahasiswa S1 mau meneliti itu juga, Pak. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau Anda meneliti di perspektif atau di masalah yang sama, saya sarankan untuk jangan, karena biasanya kalau pembimbing itu kalau sudah diteliti itu ya nilainya itu memang nilai lepas syarat. Kalau dalam penilaian itu biasanya nilainya terendah. Temuan apa perbedaan penelitian kalian dengan penelitian terdahulu kalau hanya dari sisi lokasi itu nilainya terendah. Saya nggak jamin bakal dapat nilai A. Saya kalau ada mahasiswa yang neliti yang sama itu fix itu B paling tinggi. Tapi yang saya tunggu-tunggu itu biasanya sesuatu yang baru dari penelitiannya. Begitu. Misalnya dari perspektif perkembangan bisnis misalnya. Macet, kredit macet, orang kredit kemudian bisnisnya gagal ya macet ya wajar. Itu sudah diteliti dari dulu. Kemudian dari perspektif manajemen banknya, mismanagement misalnya, banknya memang melakukan kesalahan. Sudah diteliti belum? Dicari dulu dari penelitian sebelumnya. Oh ternyata sudah, itu nggak menarik lagi. Oh ternyata Pak saya ini mau mengkaji tentang kredit macet, tapi dari perspektif atau dari masalahnya itu faktor alam Pak. Nah ini bisa saya teliti nggak? Ya bisa. Ada nggak orang neliti sebelumnya? Belum ada. Nah itu kesempatan untuk neliti. Artinya apa? Fenomenanya fenomena lama, tapi masalah atau dari sisi sudut yang baru misalnya itu bisa. Kenapa faktor alam misalnya? Masyarakat di sini banyak yang kredit Pak terkait apa kendaraan dan lain sebagainya, rumah gitu. Ternyata ada gempa. Kemudian kalian menghubungkan apakah faktor alam itu memang berhubungan dengan ketidakmampuan orang untuk membayar kredit gitu. Artinya penelitian ini tetap menarik dan bisa dikatakan sebagai fenomena lama tapi perspektif baru. Itu caranya. Atau lagi misalnya, ini kita bandingkan dengan yang sebelahnya. Fenomenanya baru ya setahun 2 tahun ini. Ya kalau fenomena baru itu biasanya orang berebut untuk meneliti. Fenomena perempuan berburu misalnya ya. Dalam setahun 2 tahun terakhir ini terjadi misalnya. Oh ternyata sudah ada yang meneliti tentang benturan dari sisi tradisi. Karena kan berburu ini adanya, setahu saya baru ada di Sumatera Barat ya, berburu, perempuan berburu ya. Benturan dengan tradisi ini maksudnya adalah tradisi Sumatera Barat di Minang itu kan biasanya perempuan itu lebih banyak di rumah ya, hampir sama lah dengan Islam ya. Tapi ini justru perempuan adanya di luar ruangan gitu. Gimana dari sisi tradisi? Oh Pak itu sudah ada yang neliti tapi satu ya tetap saja sudah ada yang neliti. Misalnya kalian meneliti lagi dari penyimpangan kelas, oh sudah ada yang meneliti. Walaupun fenomenanya baru, tetapi sudah meneliti, saya sarankan untuk jangan. Tapi lihatlah sesuatu yang belum diteliti. Oh, kebanyakan orang mengatakan bahwa perempuan berburu atau meneliti perempuan berburu itu dari perspektif yang dengan agama, dengan penyimpang kelas. Saya melihatnya apakah perempuan berburu ini sebagai tanda bahwa mereka menunjukkan eksistensi mereka atau mereka memperlihatkan gaya hidup perempuan Sumatera Barat yang terbaru ini seperti ini, bukan duduk manis di rumah lagi. Mereka memang menyukai hobi-hobi yang disukai oleh laki-laki. Nah itu bisa diteliti. Artinya apa? Fenomenanya terhitung masih baru, tetapi perspektifnya juga baru. Yang paling penting itu adalah perspektif, cara pandangnya belum ada yang meneliti, ataupun masalahnya memang masalahnya baru kayak kredit macet tadi, perkara lama tapi karena ada bencana alam belum ada yang meneliti, itu bisa diteliti. Demikian ya, mudah-mudahan menjawab lah ya. Jadi bisa diteliti, tergantung pada kemampuan kalian untuk melihat celah gap penelitian. Jangan kalian mengatakan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu jangan gunakan kata itu. Kalau kata Creswell itu hindari kata-kata seperti itu. Seakan-akan kita adalah orang pertama. Karena nggak ada yang baru di bawah langit ini.
gunakan istilah mengisi kekosongan gap. Ya, jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian, kalian bisa mengikuti terus channelnya dengan cara subscribe, bisa kalian like, bisa kalian komentar. Kalau ada yang bertanya silahkan di komen. Nanti kalau memang jawabannya perlu panjang, saya buatkan sebuah video khusus. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.